Tes 1 2 3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngerti Pajak. Sebuah channel yang membagikan konten informasi, edukasi dan berita-berita lah seputar perpajakan khususnya di Indonesia. Ini adalah konten perdana kita, di mana kita di sini akan membahas tentang e-fin. Apa itu e-fin dan gimana cara kita untuk mendapatkan e-fin? Oke, guys. Sebelumnya warga Indonesia yang patuh pajak ini atau yang kepo deh sama perpajakan ini, sebelumnya apakah sudah pernah punya NPWP atau belum nih? Kita anggap saja kita semua di sini sudah, warga di sini semuanya sudah daftar NPWP ya, sudah punya NPWP semua. Dan kalau sudah punya NPWP terus kita ngapain sih sebenarnya? Oke, untuk sekarang semua layanan, laporan itu kan semuanya sekarang ya sebagian besar itu sudah online sistemnya, DJP itu. Mulai dari pelaporan SPT sampai beberapa permohonan itu semuanya sudah bisa online. Dan itu channelnya atau fasilitasnya itu ada di website DJP online ini, djponline.pajak.go.id. Ini yang versi websitenya ya, atau kalau teman-teman mungkin pernah dengar, warga pernah dengar, ada aplikasi namanya M-Pajak, itu juga resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Itu aplikasi di Android dan di Apple. Oke ya. Itu kita bahas lain kali lah. Kita kali ini khusus bahas tentang e-fin. Oke, baik. Sebenarnya fungsi e-fin itu apa sih, dan e-fin itu apa sih, sebenarnya barang apa sih gitu ya e-fin itu ya? Mungkin warga di sini pada bertanya semua nih. Kalau kita buka apa dulu ya pertama ya? Bingung saya nih. Kita tanya e-fin, kita cari ini di Google nih, e-fin. Nah, kita buka ini yang paling atas website dari Direktorat Jenderal Pajak. Langsung ke sini nih. Oke, e-fin. Nah, e-fin itu ini nih. e-fin itu sebenarnya diatur di peraturan. Bentar, saya cari dulu ya. Kita masuk ke www.pajak.go.id. Agak lama ya buka websitenya, saya kira sabar aja lah ya kan ya. Oke, sudah kebuka nih warga. Warga bisa coba cari di sini pencarian nih, apa itu e-fin. Cari. Nah, dari hasil pencarian kita, ada nih formulir permohonan e-fin. Ini kita klik aja warga. Diatur di terakhir ya, di Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor Per 06 PJ 2019. Coba kita buka pennya. Warga, kita coba buka ya. Nah, coba kita download. Ini udah saya download sih. Nanti link downloadnya saya taruh di deskripsi ya warga ya. Jadi warga bisa coba baca-baca sendiri, cek-cek sendiri terkait. Di mana Per 06 2019 ini berkaitan dengan pengamanan transaksi elektronik pajak, layanan pajak online. Nah, kita buka. Nah, ini dia kayak gini nih. Coba kita gedein dulu ya. Nah, ini kan panjang nih, ada 25 halaman. Nah, ini kalau kita baca satu-satu mungkin kuat lah. Dan kita langsung aja nih ke bagian lampiran. Nah, ini deh nih.
lampiran 1. Nah, formulir permohonan EVIN-nya ini seperti ini. Sebenarnya cara untuk dapetin EVIN, syarat-syaratnya itu apa aja ya? Nah, kita geser turun ke bawah. Nah, ini syarat dan ketentuan aktivasi penggantian atau cetak EVIN. Nah, ini dibagi ke 3 jenis wajib pajak nih warga, yaitu 1 orang pribadi, badan hukum atau badan usaha, dan bendahara. Nah, bendahara ini yang maksudnya apa? Bendahara ini bendahara pemerintah, ya dinas segala macam itulah ya. Nah, skip. Nah, kita kembali nih ke wajib pajak orang pribadi. Nah, untuk aktivasi itu warga harus datang langsung ke KPP. Nah, untuk untuk orang pribadi itu bisa di mana aja warga? Bisa di KPP terdekat di mana saja. Nah, di sini ada ditulis nih, mana ya? Sebentar, saja dulu. Ini nih. Mana tadi ya? Nah, ini. Di pasal 4 ayat 3 huruf B. Nah, wajib pajak mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir permohonan EVIN dengan mendatangi secara langsung kantor pelayanan pajak (KPP terdekat), kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP terdekat) atau tempat tertentu di luar kantor sesuai dengan. Jadi warga bisa langsung datang. Misalkan nih warga terdaftarnya di Jakarta, tapi saat ini lagi ada di misalkan Jawa Tengah, misalkan lagi liburan gitu ya, mana bisa tuh lagi di kota apa gitu, cari aja informasi KPP yang paling dekat dari situ mana sih. Nah, kita ke situ, kita bawa nih formulir ini, gimana tadi ya di lampirannya. Nah ini kita bawa nih formulir ini, formulir permohonan EVIN ini, terus kita lampiri dah. Ini syarat-syarat lampirannya ya. Kita bahas satu-satu nih. Untuk orang pribadi itu cukup isi formulir, terus bawa foto asli dan fotokopi KTP, identitas intinya, kartu identitas, dan hasil fotokopi NPWP atau SKT. SKT itu apa? Surat keterangan terdaftar. Jadi kalau warga daftar nih ya lewat direct atau secara online tuh daftar NPWP, kan nanti warga nih dikirimin nih NPWP sama SKT-nya. Nah, itu nanti warga warga bawa dan fotokopi ke KPP. Nah, itu kita lampirkan fotokopinya di formulir permohonan tadi. Nah, untuk wajib pajak badan. Nah, khusus untuk wajib pajak badan hukum atau badan usaha dan bendahara tadi, itu harus ke KPP terdaftarnya. Jadi kita tidak bisa ke sembarang KPP mana-mana. Nah, harus ke KPP tempat kita terdaftar. Di sini disebutkan nih. Nah, pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf A mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir permohonan EVIN dengan mendatangi secara langsung KPP _KP2KP terdaftar. Kan? Nah, untuk wajib pajak badan itu harus ditandatangani, dan jadi untuk EVIN ini sebenarnya itu salah satu layanan yang tidak bisa diwakilin. Maksudnya tidak bisa dikuasakan atau diwakilkan. Jadi harus orang wajib pajaknya sendiri yang datang ke KPP. Nah, untuk wajib pajak badan itu bisa dikuasakan. Nah, asal ada asli dan fotokopi surat penunjukannya. Untuk syarat-syarat aktivasi EVIN khusus untuk badan itu kita biasa ada formulir permohonan, terus asli dan fotokopi surat penunjukan, lalu identitas identitas pengurus atau orang yang dikuasakan, itu bisa KTP,
atau paspor kalau dia WNA pengurusnya. Jadi yang dimaksud pengurus di sini adalah orang yang ada di akte pendirian perusahaan. Nah, seperti itu. Nah, tambahan nanti kalau teman-teman mengajukan permohonan FIN badan, wajib pajak badan, itu bawa kopi akte pendiriannya dibawa. Atau kalau teman-teman warga, kalau warga itu termasuk PT perseorangan, sekarang ada ya PT perseorangan, perseroan perseorangan, itu bawa SK Kemenkumhamnya. Waktu kita daftar di Kemenkumham itu kan ada SK-nya ya, itu di bawah, di copy, itu dilampirkan di permohonannya. Lalu untuk cabang wajib pajak badan itu ditambahkan surat pengangkatan kepala cabang. Itu sih. Nah, kalau dikuasakan itu ada surat kuasa dan KTP kuasa. Seperti itu tuh. Nah, untuk bendahara itu bisa lihat juga di sini, disampaikan langsung oleh bendahara. Jadi bendahara sendiri yang menandatangani dan datang ke KPP, menandatangani formulir dan datang ke KPP untuk mengajukan permohonan FIN. Terus ada surat keputusan penunjukan bendahara, KTP, dan NPWP bendahara. Nah, harus dipastikan juga untuk pendaftaran FIN, warga harus punya email yang aktif. Jadi khusus ya, tidak bisa misalkan emailnya itu tidak boleh sudah digunakan untuk FIN yang lain. Jadi khusus untuk NPWP ini yang kita mau ajukan FIN. Sama nomor HP. Karena nanti di formulir itu diminta ini diisi nih. Nah, di sini. Oke. Untuk cara ngisinya itu warga ini di sini dipilih nih, wajib pajak termasuk apa nih warga, orang pribadi, badan atau bendahara. Terus kita pilih aktivasi. Nah, di bagian A ini adalah identitas wajib pajak. Kalau warga itu orang pribadi, termasuk orang pribadi, berarti diisi NPWP sendiri. Kalau badan hukum berarti diisi NPWP identitas PT-nya atau badan hukumnya atau CV-nya di sini. Kalau bendahara berarti NPWP bendaharanya di sini diisi semua. Nah, untuk yang poin B ini diisi kalau misalkan kita mau pengajuan badan atau bendahara, diisi di sini nih. Untuk B, untuk badan diisi berarti pejabat atau pengurusnya yang menandatangani surat permohonan. Kalau yang poin C ini khusus yang surat kuasa atau yang dikuasakan. Atau untuk yang poin C diisi identitas kuasa wajib pajak khusus untuk yang badan hukum tadi ya. Nah, jadi di poin D nih diisi nomor telepon dan alamat email. Nah, ini nanti diisi dan dilampirkan ini ya, data dokumen-dokumen yang ada di lampiran ini. Ini kita bawa ke KPP dan kita mintakan aktivasi FIN-nya. Jadi teman-teman bisa, warga bisa dibuka sendiri ya ini. Kalau misalkan mau nanti dicek apa aja sih yang harus kita lampirin, bisa dicek sini nih di per berapa ini? Per 6 tahun 2019. Seperti itu. Nah, nanti setelah kita ngajukan permohonan nih aktivasi FIN, terus kita dapat apa sih? Nah, kalau di KPP kita akan diprintkan kayak begini nih, saya coba cari ya. FIN contoh lembar FIN pajak, coba ya. Nah, ini kayak gini nih contohnya. Bentar image-nya. Nah, ini nih kayak begini.
Jadi yang angka 9 digit ini ya, 10 digit nih. 10 digit ini adalah nomor EVIN yang kita pakai nanti untuk aktivasi layanan online di DJP online ya warga. Nah ini harus dijaga baik-baik nih, ini sifatnya rahasia soalnya warga. Kenapa sangat rahasia? Karena ini ibaratnya kayak kunci kunci master kita terhadap untuk semua layanan perpajakan online. Jadi kalau misalkan ini sampai bocor atau diketahui pihak lain, ini bisa disalahgunakan. Nanti bisa misalkan orang bisa reset password kita, bisa ngerubah data-data kita di DJP online, itulah langsung jadi sifatnya valid gitu. Jadi bisa lapor SPT tanpa sepengetahuan kita, bisa ya kalau ada orang iseng itu bisa bahaya lah ini. Intinya seperti itu. Jadi harus dijaga baik-baik ini ya warga ya. Terus kalau EVIN-nya hilang atau lupa gimana? Nah, untuk EVIN hilang atau lupa, itu kita bisa mengajukan permohonan permintaan lagi EVIN. Itu kita bisa memanfaatkan layanan online-nya layanan online-nya Direktorat Jenderal Pajak. Salah satunya itu Kering Pajak. Kalau teman-teman ini bisa kita telepon langsung ke sini atau ke live chat-nya DJP nih, bisa di sini. Mana ya? Kalau kita ke halaman depan Direktorat Jenderal Pajak ya. Di pojok kanan bawah ini ada Tanya Fiska. Nah, kalau kita klik ya, ini kita akan diminta untuk pilih NPWP atau non NPWP. Nah, kalau sudah NPWP berarti kita pilih. Klik selanjutnya. Nah, warga langsung bisa isi NPWP atau NIK di sini, nama lengkap, email dan telepon yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi email atau telepon warga yang terdaftar di database-nya pajak yang kita ajukan waktu aktivasi EVIN yang awal. Nah, nanti pilih menu lupa EVIN dan kode verifikasi. Selanjutnya klik mulai percakapan dan selanjutnya warga akan langsung terhubung dengan live chat-nya Direktorat Jenderal Pajak. Nah, warga bisa mengajukan permohonan lupa EVIN di situ tanpa perlu datang lagi ke KPP. Lalu gimana kalau misalkan EVIN kita bocor nih atau ada orang lain yang tahu terus ngiseng-iseng pakai EVIN kita dan NPWP kita secara tidak bertanggung jawab. Nah, warga bisa mengajukan permohonan penggantian EVIN. Nah, itu mau nggak mau kita harus datang lagi ke KPP karena harus datang ke KPP. Nah, caranya sama dengan syarat-syaratnya sama dengan aktivasi EVIN yang pertama kali. Tapi di formulir permohonannya kita cukup ganti di sini nih. Isi pilihnya penggantian. Nanti kita isi NPWP dan EVIN lama kita. Oke. Sama persis caranya dengan aktivasi EVIN yang pertama kali. Oke, mungkin cukup sekian video Ngerti Pajak kali ini. Kita berjumpa lagi ya di video-video yang berikutnya. Insya Allah kita akan bahas tentang gimana caranya kita aktivasi atau register DJP online menggunakan EVIN yang sudah kita dapat tadi.